Hai, salam Kota Bangga, Kota Indramayu, Kota Dewong Reang. Ya, ketemu maning karo Bang Army ya. Dulur-dulur kabeh, moga sehat selalu. Waras bergas sugi beras, sering keramas, baka beli adus keramasan ya kuayang anu nebe rambutnya ya. Oke. Nih kanggo sedulur KB ya, sedulur Bang Army KB. Ya pokoknya masih ning Indramayu, sing ning Subang, sing Majalengka, ning Kuningan, ning Banten, Jakarta, Bekasi, Bandung, Bogor. Terus pokoknya yang ada yang dari Lampung ya, dari Sumatera, dari Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari NTT. Dan yang di luar negeri sana nih, yang di luar negeri ada yang Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, terus apa lagi ya? Qatar ya, ada yang dari Qatar, ada yang dari Oman, ada yang dari Saudi, ada lagi yang dari apa lagi itu ya, pokoknya di Timur Tengah juga ada tuh. Ya, alhamdulillah ya, ternyata videonya saya ini menyebar kemana-mana ya, sampai ke luar negeri juga. Terima kasih nih ya buat dulur-dulurnya Bang Army semua nih. Yang penting sehat selalu ya. Nah, sekarang saya mau membahas sedikit tentang debat kemarin. Ya, antara ini pas di sesi tanya jawab ya. Ditanya jawab antara paslon 1 dengan paslon 2. Ada tanya jawab di situ. 01, paslon 01 menanyakan ke paslon 02. Paslon 01 yaitu Bambang Hermanto bertanya ke paslon 02, ke Luki Hakim. Nah, sekarang kita putar aja dulu videonya yuk. Kepada Mas Luki, dalam setiap pileg dan pilkada, masyarakat pasti mengharapkan wakil rakyat atau pemimpinnya yang berintegritas, amanah, dan punya komitmen memenuhi janjinya. Alhamdulillah saya sebagai anggota DPR RI yang menjabat selama kurang lebih 4 tahun telah mengawal aspirasi masyarakat dengan program seperti bantuan renovasi rumah sebanyak kurang lebih 2.500, kemudian bantuan mesin pompa, penarikan jaringan listrik baru di desa Cikawung, kemudian membangun jembatan gantung, kemudian membantu pembangunan 240 titik irigasi. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Luki Hakim sebagai Wabub walaupun hanya 1 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban saudara kepada rakyat yang telah memilih saudara di Kabupaten Indramayu? Oke, pertanyaan dari paslon 01 Bambang Hermanto yaitu menanyakan tentang di samping tadi ya, dia menjelaskan tentang hasil-hasilnya ya, tadi diantaranya bikin jembatan gantung lah, renovasi sekolah dan lain sebagainya. Lantas dia menanyakan apa kinerja dari Luki Hakim selama menjabat menjadi wakil. Lanjut lagi videonya. Yang pernah dilakukan atau dilaksanakan oleh saya di saat menjadi wakil bupati sebelum mengundurkan diri, tentu saja saya melakukan tugas fungsi sesuai dengan amanat undang-undang. Tugas fungsi pokok wakil bupati adalah membantu bupati bila mana diperlukan, jadi atau diberikan disposisi. Jadi di saat tidak mendapatkan disposisi, tidak mendapatkan perintah, maka sebenarnya saya hanya melaksanakan fungsi pengawasan, jadi pengawasan internal. Lalu saya selalu menghubungi beberapa dinas-dinas, saya melakukan evaluasi dan juga melakukan monitoring terhadap dinas-dinas yang ada. Tapi betul bahwa karena memang tugasnya adalah membantu bupati, sampai akhirnya saya mundur memang tidak mendapatkan tugas apapun. Seingat saya mendapatkan tugas itu 3 kali. Yang pertama datang ke Bandung ketemu dengan Bupati Bandung, yang kedua datang ke Bandung ketemu dengan BP2MI, dan yang ketiga menjadi pemimpin upacara di tanggal 17 Agustus 2021. Cuman itu 3 tugas saja, dan saya merasa bahwa betapa banyak uang rakyat yang dihabiskan untuk memberikan fasilitas terhadap saya
yang begitu mewah, mobil mewah, rumah mewah, uang makan minum yang besar, sehingga saya merasa bahwa untuk menghemat ini semua, untuk menghemat uang rakyat yang cari uangnya sangat susah, petani yang kesulitan air, nelayan yang sulit pergi ke laut, bahkan mereka hanya makan minum sekeluarga itu cuma 50.000, dan itu sangat kurang. Maka dari itu saya dengan segala konsekuensi, dan mungkin dari tadi juga dikatakan kenapa mundur, inilah alasan kenapa saya mundur. Mungkin karir politik saya bisa menjadi buruk, mungkin orang bisa menghina saya, mencerca saya, tapi atas nama masyarakat saya tidak tega melihat orang Indramayu yang begitu menderita, boros untuk membayar pejabat yang gaji buta, maka saya mundur. Terima kasih. Oke, itu ya jawaban Luki Hakim bahwa tugas sebagai seorang wakil bupati adalah fungsinya yaitu pengawasan ya, dan apabila ada tugas yang diberikan oleh bupati. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya dari paslon 01 tadi ya, dari pertanyaan Babang Hermanto, ya itu sudah benar tuh. Jawaban dari Luki Hakim sebagai wakil tuh poksinya ya seperti itu memang. Jadi kalau ditanya tugasnya apa ya membantu bupati, mengevaluasi, memberikan saran gitu. Nah, kalaupun menggantikan, misalkan bupatinya ini dalam posisi ada permasalahan hukum gitu, nah itu baru wakil bupati yang berperan. Jadi wakil bupati itu bukan eksekutor, bukan penentu kebijakan, bukan. Dan pertanyaan tadi ya yang dari Bambang Hermanto ini rupanya jawaban dari Luki Hakim tadi ya, menurut Bambang Hermanto ini rasanya sepertinya kayaknya kurang puas sampai diulang lagi tuh pertanyaannya tuh. Padahal jawaban Luki udah bener. Ya udah kita lanjut lagi ya. Nih tanggapan dari paslon 01 Bambang Hermanto ya. Yang saya tanyakan itu adalah apa yang telah Pak Luki lakukan selama menjabat sebagai wakil bupati selama 1 tahun. Apa buktinya, apa kontribusinya? Sama halnya seperti saya sebagai anggota DPR RI telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat Indramayu. Buktinya jelas, membangun jembatan gantung, membuat irigasi, ya kan, kemudian melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, yang saya tanyakan itu adalah apa wujud nyata yang telah dilakukan Pak Luki terhadap kontribusinya terhadap masyarakat Indramayu. Nah itu ya dulur-dulur ya. Jadi Bambang Hermanto masih penasaran nih. Bambang Hermanto masih penasaran, rupanya kurang puas jawabannya si Luki Hakim. Padahal udah bener, jawaban Luki Hakim udah bener, karena wakil bupati itu bukan eksekutor. Yang eksekutor adalah bupati. Nah, wakil bupati bertanggung jawab kepada wakil bupati bertanggung jawab kepada bupati, begitu. Nah, kalau di kontribusinya ya ini agak aneh juga nih ya pertanyaan dari kemungkinan ini pertanyaan dari Baher ini sebagai pertanyaan jebakan ya, karena melihat dari Luki Hakim itu kan mengundurkan diri. Nah, disitulah yang maksudnya dia itu mau goreng. Tapi padahal dengan seperti itu justru apa yang ditanyakan sama Baher ini sebetulnya menghantam ke bupati. Siapa yang bupatinya? Ya incumbent ini 03 Nina Agustina, bukan ke Luki ini. Jadi tujuannya itu mungkin menyerang ke Luki Hakim. Nah, ternyata dengan pernyataan itu akhirnya sebetulnya menyerang ke 03 tuh. Nah, terus ada yang menarik lagi nih, katanya dia Baher ini di saat dia menjadi anggota DPRD ya, dia itu telah berhasil ada prestasi membangun jembatan gantung, irigasi dan lain sebagainya. Lah, kalau itu kan aspirasi ya, aspirasi dari rakyat, dan itu memang sudah menjadi tanggung jawab. Nah, nanti ini di sini nih ada seru nih. Nanti setelah Luki Hakim nanti ada Pak Haji Saifuddin ya. Nanti Pak Haji Saifuddin ini seru nih di sini nih. Oke, kita lanjut lagi deh. Sebenarnya wakil bupati tidak bertanggung jawab kepada DPRD
Tidak bertanggung jawab pada siapapun kecuali bertanggung jawab kepada bupati. Jadi kalau bertanya apa yang sudah wakil bupati lakukan selama ini, Pak Bambang bisa bertanya kepada Ibu Nina selaku bupati pada saat itu. Prestasi-prestasi apa yang ada, karena tadi saya katakan yang sudah saya lakukan 3, yaitu datang ke Bandung diperintahkan, yang kedua datang ke Bandung lagi, yang ketiga memimpin upacara. Jadi kalau ditanya apa yang wujud nyatanya, itu adalah di bupati. Karena wakil bupati secara undang-undang memang tidak bisa melakukan eksekusi. Ini amanat undang-undang, dan tentu sebagai anggota DPR RI saya yakin Pak Bambang sangat paham. Kita tidak bisa berbuat di luar kewenangan kita. Kalau kita berbuat di luar kewenangan kita, namanya kita sewenang-wenang. Saya tidak bisa menilang orang karena saya bukan polisi. Saya tidak bisa sekarang menghitung suara pemilu karena saya bukan ketua KPU. Saya sebagai wakil bupati tugasnya adalah membantu bupati kalau diminta, kalau diperlukan. Dan saya sudah menunggu berbulan-bulan bahwa ternyata tidak ada tugas, ya sudah, tapi saya melakukan fungsi pengawasan. Mungkin pada saat itu ada tambahan ya sedikit, boleh ya Pak ya? Saya mantan ketua DPRD dan ada teman-teman anggota DPRD di sini. DPRD tugas adalah fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi. Kami tidak pernah merasa punya prestasi. Bagaimana saya menandatangani namanya perda segala macam. Maaf. Tadi Pak Bambang sudah memberikan suatu kontribusi, membuat suatu program-program. Itu bukan prestasi Pak, itu kewajiban Pak. Kewajiban itu, maaf, itu kewajiban. Jadi mohon maaf, termasuk bupati bikin jalan, bikin jembatan, bikin apapun itu kewajiban. Kecuali misalnya Pak Bambang bikin jembatan yang ngadeg Pak, berdiri mungkin itu ya, mungkin barangkali ini guyat ya, jadi supaya jadi kewajiban misalkan dengan apa namanya prestasi itu barangkali. Makasih. Ya, itulah itu ya, dulur-dulur KB ya. Di situ seru sekali ya jawaban pertanyaan dari paslon 01 ini, jawaban dengan jawaban 02 ini sangat luar biasa. Ini seru sekali nih. Ini kalau ya gimana ya? Yang namanya wakil itu kan bertanggung jawabnya kepada bupati lah. Kalau ditanyakan tentang apa kontribusinya apa segala macam, ya itu kan ada sama bupati, bukan sama wakil lah. Kalau misalkan wakilnya bisa seperti bupati, ya sama aja bohong, itu bukan wakil bupati, itu namanya sewenang-wenang. Bener itu yang disampaikan sama Luki Hakim. Makanya Luki Hakim itu karena merasa tidak diberikan pekerjaan dan segala fasilitas semuanya itu seolah-olah apa ya ditarik semua. Nah, disitulah makanya Luki Hakim itu mengundurkan diri karena Luki Hakim tidak mau memakan gaji buta tanpa kerja, mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Akhirnya Luki Hakim lebih baik mengundurkan diri. Kasihan sama rakyat yang sudah membanting tulang untuk membayar pajak, untuk menggaji mereka. Nah itu. Nah yang menarik lagi Bambang Hermanto di saat dia menjadi anggota DPRD bahwa membangun itu tadi ya irigasi dan apa, dianggapnya itu sebagai suatu prestasi. Ya bukanlah, karena itu kan aspirasi dari rakyat ya. Nah DPRD ini sebagai kepanjangan tangan yang menerima aspirasi dari rakyat. Nah masuk kepada DPRD dan DPRD mengusulkan kepada pemerintah daerah, kepada bupati untuk dimasukkan menjadi anggaran, masuk menjadi program, dimasukkan ke dalam anggaran, dijadikan program untuk pembangunan itu. Jadi kalau itu ya memang kewajiban dari permintaan, dari aspirasi rakyat. Begitu. Jadi tanpa disadari ya mungkin harapannya dari ya namanya juga strategi ya, di dalam debat itu pasti mempunyai strategi ya. Nah, strategi dari 01 ini mungkin tujuannya ingin menyerang. Karena Luki Hakim itu mengundurkan diri menjadi wakil bupati, jadi harapannya itu sebagai satu serangan. Taktiknya itu menyerang ke Luki Hakim. Ah, ini nih makanan nih ketika dia mengundurkan diri apa ini kan. Nah, ternyata jawaban Luki Hakim ya benar, sesuai dengan undang-undang. Yang namanya wakil bupati itu membantu bupati, dan yang mempunyai kewenangan dan kebijakan sebagai eksekutor yaitu bupati. Nah, bupati nanti bertanggung jawabnya kepada siapa? Kepada anggota DPRD. Begitu.
Jadi sebenarnya itu ya, pertanyaan itu tuh sebetulnya bukan maksudnya untuk menyerang 02. Nah, tetapi ternyata justru yang kena adalah 03. Itu dulur-dulur KB. Oke ya, gitu aja dulu videonya. Nanti insya Allah kita sambung lagi ya dengan video-video berikutnya. Dan jangan lupa tanggal 27 ya, yuk kita rame-rame datang ke TPS masing-masing, ke tempat TPS masing-masing untuk menyalurkan suara ya, menyalurkan suara kita untuk berdemokrasi, untuk memilih calon pemimpin sebagai pemimpin bupati di Indramayu ya. Dan jangan lupa begitu sampai di TPS, buka 1 dibuka, 2 dicoblos, 3 dilipat ya. Jangan lupa coblos nomor 2 Luki Hakim Saifuddin untuk menjemput kemenangan dan untuk menjadi Indramayu yang adil, sejahtera ya, makmur dan sejahtera. Dan jangan lupa yuk kita ciptakan pilkada ini dengan aman, nyaman dan tertib dan kondusif ya. Jangan sampai ada yang melakukan tindakan provokasi atau provokatif ya, dan jangan kita terpancing apabila ada provokasi seperti itu ya. Oke, pokoknya kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan pilkada berjalan dengan lancar dan kondusif. Itu ya pesan dari Bang Army ini. Terima kasih buat semuanya. Salam. Milih bupati